Relita, saya dari jurusan Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan 7 faktor penghambat jalannya sebuah fungsi kepemimpinan. Yang pertama, ada pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut leadership. Dalam terminologi yang dikemukakan oleh Marfield dan Hamza, kepemimpinan adalah menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama. Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang menduduki posisi strategis dalam sistem dan hierarki kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Menurut Usman Effendi, fungsi kepemimpinan ialah memadu, menuntun, membimbing, membangun, memberi motivasi kerja, mengarahkan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, memberikan pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan target dan perencanaan, agar kelompok berjalan dengan efektif. Adalah faktor yang mempengaruhi fungsi kepemimpinan. Yang pertama, karakteristik pribadi pemimpin, yaitu yang sangat menonjol adalah inteligensi. Umumnya, pemimpin akan mempunyai taraf inteligensi yang lebih tinggi daripada yang dipimpin. Selain itu, ada karakteristik lain seperti kecerdasan dan memotivasi. Yang kedua, ada kelompok yang dipimpin, yaitu kumpulan dari para karakteristik pribadi seorang pemimpin, seperti yang diuraikan di atas, sebelum ia menggunakan sebagai alat untuk menginterpretasi tujuan yang harus dicapai olehnya. Yang ketiga, ada situasi. Setiap pemimpin akan berfungsi pada suatu situasi, yang berupa situasi manusia, fisik, dan waktu. Tiap-tiap perubahan situasi membutuhkan perubahan dalam macam kemampuan memimpin, dengan pengertian bahwa setiap situasi adalah unik. Maka untuk tiap situasi dibutuhkan pemimpin yang spesifik dan fleksibel untuk menghadapi situasi yang dahsyat. Yang keempat, ada hambatan komunikasi. Hambatan dalam komunikasi dalam sebuah organisasi akan mempengaruhi efektivitas proses komunikasi tersebut. Karena pada komunikasi massa, jenis hambatannya relatif lebih kompleks, sejalan dengan kompleksitas komponen komunikasi massa. Dan perlu diketahui juga bahwa komunikasi harus bersifat heterogen. Oleh karena itu, komunikator perlu memahami setiap hambatan komunikasi agar ia dapat mengantisipasi hambatan tersebut. Yang kelima, rendahnya tingkat komitmen. Komitmen yang tinggi menjadikan individual peduli dengan nasib organisasi, menjadikan organisasi ke arah yang lebih baik. Dengan adanya komitmen yang tinggi, kemungkinan penurunan kinerja dapat dihindari. Komitmen organisasi memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja. Tujuan dari komitmen organisasi adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi agar tidak terjadi terus-menerus. Yang keenam, tidak ada ketegasan. Apabila ada masalah, tidak segera dibicarakan secara langsung, dan lebih senang berputar-putar demi tidak menyinggung perasaan orang lain. Tidak ada ketegasan terhadap hal-hal yang menghambat jalannya organisasi. Dan yang ketujuh, tidak fokus. Karena ingin melakukan beberapa tujuan sekaligus, penggunaan sumber daya menjadi terpecah. Akibatnya, di setiap lini tidak ada yang dapat berhasil secara maksimal. Ini mungkin juga akibat adanya berbagai prioritas yang tidak saling mendukung. Bahkan ada kesan saling bertentangan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.